Peristiwa kelam di area perkemahan, Part 17, by Marisda Elsawati. Assalamualaikum, ucap kami ketika berpapasan dengan bapak-bapak berpakaian serba putih itu. Waalaikumsalam, kalian pasti anak-anak yang sedang berkemah ya, tebaknya, yang langsung diiyakan oleh Valdi. Betul pak, kami para pekemah yang sedang tersesat saat ditugaskan guru untuk mencari Sungai Watu. Sebelumnya, perkenalkan saya Valdi, ini Lia, yang ini Cindy, yang itu Galang, dan yang itu Kak Iva, ucap Valdi memperkenalkan kami semua. Bapak-bapak itu tersenyum ramah pada kami, salam kenal anak-anak, nama saya Abdul, orang-orang biasa memanggil saya Kiai Abdul. Oh ya, sebaiknya kalian ikut ke rumah bibi saya. Beliau pasti bisa mengantarkan kalian ke Sungai Watu, ucap Kiai Abdul. Maaf Pak Kiai, sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa Pak Kiai jalan sendirian di hutan, tanya Valdi, mewakili rasa penasaranku. Saya hanya sedang menikmati alam, sebenarnya saya tinggal di kota, tetapi karena pesantren yang saya kelola sedang libur, saya pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah bibi saya di kaki gunung ini, hitung-hitung sekalian menikmati alam karena di sini masih asri. Jadi Pak Kiai pengajar di pesantren, tanyaku memperjelas. Saya hanya membagikan ilmu saya sekaligus mengelola pesantren itu, Nak Lia, ucapnya. Pantas saja Kiai Abdul menggunakan baju serba putih, rupanya beliau pemilik pondok pesantren. Mari, saya antar ke rumah bibi saya. Beliau asli warga kaki gunung ini, jadi beliau pasti bisa mengantarkan kalian. Imbuhnya sambil berjalan mendahului kami. Kami pun mengikuti Kiai Abdul memasuki pemukiman warga di kaki gunung. Bangunan di sini masih sangat tradisional, model rumah yang satu dan yang lain hampir mirip. Hanya saja penataan halaman yang membuat rumah yang satu dan yang satunya sedikit berbeda. Kami mengikuti langkah Kiai Abdul yang mulai memasuki pekarangan sebuah rumah tradisional khas pemukiman di kaki gunung. Rumahnya memang tidak terlalu besar, tetapi bangunannya cukup terawat dan juga bersih. Kiai Abdul mengetuk pintu, seorang nenek-nenek keluar dari dalam rumah. Ia tersenyum ramah, ada tamu, ucap nenek-nenek itu. Iya, Yu. Ini anak-anak pekemah, Kiai Abdul memperkenalkan kami satu persatu kepada nenek-nenek itu, anak-anak ini Yayu, Uni, bibi saya, kalian bisa memanggilnya Mbok Uni, karena warga di sini biasa memanggil beliau dengan sebutan itu, ucap Kiai Abdul. Yu, mereka ini tersesat saat ditugaskan mencari Sungai Watu. Saya pikir Yayu bisa mengantar mereka, makanya saya mengajak mereka kemari, terang Kiai Abdul. Tentu saja si Mbok bisa mengantarkan kalian semua, Sungai Watu tidak begitu jauh dari sini. Ayo kalian duduk dulu, biar si Mbok ambilkan minuman dulu, kalian pasti capek kan, ujar Mbok Uni. Gak perlu repot-repot, Mbok, kami takut merepotkan, ucapku, tak enak hati. Ah, tidak repot, hanya membuatkan minuman, tunggu sebentar, Mbok Uni hendak kembali masuk ke dalam rumah, tetapi dengan sigap Kak Iva menahannya. Maaf, Mbok, kalau boleh saya mau bantuin, ucap Kak Iva. Mbok Uni tersenyum senang, boleh Enduk. Mari ikut si Mbok ke dalam, kita buatkan minuman untuk teman-temanmu. Mbok Uni masuk ke dalam rumah, disusul oleh Kak Iva. Part 18. Kiai Abdul memperhatikan Kak Iva yang berjalan masuk ke dalam rumah Mbok Uni. Tatapannya sulit untuk aku artikan. Maaf Pak Kiai, kenapa Pak Kiai melihat teman saya seperti itu? Tanya Galang. Rupanya Galang juga menyaksikan tatapan aneh Kiai Abdul pada Kak Iva. Seketika Kiai Abdul menoleh kepada kami, raut wajahnya begitu serius. Teman kalian diikuti sesosok makhluk penuh dendam, ucapnya, yang membuat kami semua terkejut. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian semalam saat aku menemukan Kak Iva sedang meringkuk sendirian di tempat gelap? Batinku sembari mengingat kejadian semalam. Tapi kenapa makhluk itu mengikuti teman saya? Pak Galang kembali bertanya. Sepertinya teman kamu sudah melakukan sesuatu, entah itu kesengajaan atau bukan, tapi yang jelas sosok itu sangat dendam dan marah dengan Nak Iva. Apa makhluk itu jahat, Pak Kiai? Tanyaku pada akhirnya, sepertinya begitu, Nak Lia. Auranya sangat hitam, kamu juga harus berhati-hati karena makhluk itu juga mengincar tubuhmu, perkataan Kiai Abdul membuatku terkejut. Kenapa makhluk itu mengincar tubuh Lia, Pak Kiai? Tanya Valdi. Karena Lia sangat mirip wanita malang yang mati tragis tak jauh dari tempat perkemahan kalian, kurang lebih peristiwa malang itu terjadi setahun yang lalu. Makanya makhluk itu ingin menggunakan tubuh Nalia untuk dijadikan tempat bersemayam. Aku bergidik ngeri mendengar ucapan Kiai Abdul.
Maksud Pak Kiai, makhluk itu ingin hidup kembali menggunakan regalia karena mereka mirip, tanya Valdi, memperjelas. Sedangkan aku, bibirku rasanya keluh mendengar penuturan Kiai Abdul. Saya tidak tahu pasti, Nak Valdi. Saya hanya merasa sosok itu dipenuhi dengan dendam dan aura hitam, jawab Kiai Abdul. Maaf Pak Kiai, bukankah orang yang sudah meninggal akan ada di alam kubur? Tanya Cindy, yang sedari tadi hanya menyimak obrolan kami. Makhluk yang mengikuti Nak Iva dan yang mengincar tubuh Nak Lia itu adalah sejenis jin, Nak Cindy. Ia memanfaatkan kisah tragis kematian perempuan malang itu untuk menakut-nakuti dan menyesatkan manusia. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, belum selesai Kiai Abdul melanjutkan perkataannya. Embok Uni dan Kak Iva datang, terlihat mereka membawa cangkir-cangkir berisi teh yang masih mengepul dan juga sepiring gorengan, terlihat ada pisang goreng, risol, tahu isi, dan singkong goreng. Kami terpaksa menghentikan obrolan kami karena kami sendiri pun tak tahu perbuatan apa yang telah dilakukan Kak Iva hingga membuat sosok itu dendam kepadanya. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.